Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan perkuliahan hari ini ya. Saya agak tergesa-gesa karena saya mau kompre. Jadi silakan muncul di layar, tidak usah saya panggil-panggil lagi. Ketua kelas saya mohon dicatat saja siapa yang tidak ada di dalam sini. Saya akan rahasiakan siapa yang melaporkan. Jadi ini ketua kelas mempunyai tanggung jawab siapa yang tidak ada di di kamera, silakan dicatat saja. Saya yang akan bertanggung jawab. Anda melapor, jangan takut sama temannya. Saya yang menyuruhnya. Karena saya tidak sempat akan memanggil-manggil ya. Jadi silakan dicatat saja siapa yang tidak ada. Kalau kebetulan ketangkap kamera tidak ada dan selamanya tidak ada, saya akan foto saja. Saya tidak akan memanggil. Karena waktu saya tidak banyak. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang One Prestasi ya. Tempo hari kan materinya terakhir One Prestasi. Kemudian bahwa One Prestasi itu bisa terjadi karena memang disadari oleh debiturnya, bisa juga terjadi karena suatu keadaan memaksa. Nah, yang belum saya jelaskan adalah yang keadaan memaksa. Sambil nanti saya akan menjelaskan yang materi hari ini. Saya akan share screen dulu yang materi lalu. Saya akan lanjutkan dulu. Oke. Ini materi hari ini. Saya akan lanjutkan dulu yang lalu ya. Yang lalu itu kita bicara soal One Prestasi. Ya. Nah, saya khawatir kalau saya tidak hadir atau terlalu banyak meninggalkan kelas, misalnya saya harus tidak mengajar, saya khawatir Anda tidak paham. Ya, apalagi buku pegangannya memang kita belum ada, gitu ya. Jadi saya harus menggiring opini Anda untuk sama-sama memahami ini. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Bu. Kok layarnya tidak tampak ya? Sebentar. Sebentar. Kita akan lanjutkan kepada yang poin keempat ya, yang tempo hari saya belum bisa menyampaikan. Poin keempat yaitu tentang keadaan memaksa dan risiko. Ya. Jadi kalau kemarin One Prestasi itu akibat hukumnya adalah penggantian kerugian. Ya. Dan sudah jelas yang mengganti kerugian adalah debitur yang tidak pihak, bukan debitur ya, belum pasti debitur ya. One Prestasi itu bisa saja dilakukan juga oleh krediturnya. Nah, bisa saja kalau salah satu pihak melakukan One Prestasi, maka akibat hukumnya adalah ada beberapa yang dimungkinkan untuk terjadi sebagai akibat hukum dari adanya One Prestasi yang pada akhirnya adalah bisa saja disertai dengan ganti kerugian. Nah, kemudian sekarang keadaan memaksa. Gambarnya. Jadi yang pasti kalau dia One Prestasi itu ada dua penyebabnya, ada karena memang kelalaian, kesalahan salah satu pihak, baik itu sengaja maupun lalai, maupun terjadi karena keadaan memaksa, ya, atau force majeure atau overmach. Ya. Nah ini sudah on prestasi ini. Ya, bisa karena dua hal, jadi bisa karena kesalahan debitur, baik itu sengaja maupun lalai, dua-duanya bisa terkategori salah dan bisa terdampak melakukan
wan prestasi. Kemudian salah satu lagi selain yang karena kesalahan debitur, ada suatu keadaan yang membuat juga dikatakan melakukan wan prestasi, yaitu dalam kondisi overmah, force majeure atau keadaan memaksa. Ya, jadi force majeure dan overmah itu dua istilah yang sama, yang artinya adalah suatu kondisi darurat, ya, keadaan memaksa. Kemudian kita lihat sekarang, nah ini sudah saya jelaskan. Sini sudah. Ya, akibat wan prestasi sudah. Kemudian yang belakangan ya, yang karena overmah, ya. Ini yang karena overmah. Wan prestasi karena keadaan memaksa atau overmah. Jadi pengertian keadaan memaksa itu adalah suatu keadaan yang tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur bukan karena kesalahannya. Ya. Nah, dalam kondisi ini debitur tidak bisa dipersalahkan. Ya, memang karena terjadi sesuatu hal yang kita sebut dengan overmah atau force majeure atau suatu keadaan yang dikatakan kondisi yang memaksa. Ya. Bahwa suatu keadaan tidak dapat dipenuhi prestasi oleh debitur bukan karena kesalahannya. Bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada saat membuat perjanjian. Jadi terjadi suatu peristiwa yang pada saat membuat perjanjian, peristiwa itu tidak bisa dibayangkan, ya, atau tidak terfikirkan bahwa peristiwa itu bakalan terjadi, gitu ya. Itu yang dikatakan dengan suatu keadaan memaksa. Jadi unsur-unsur dari keadaan memaksa itu adalah peristiwa yang memusnahkan objek perikatan, bisa bersifat tetap kalau objeknya yang hilang atau terhalang karena suatu keadaan memaksa, maka overmah itu atau force majeure itu dikatakan bersifat memaksa. Karena ada peristiwa yang menghalangi, bisa saja sifatnya hanya menghalangi, padahal nanti pada suatu saat ya ketika penghalang itu sudah tidak ada, maka prestasi itu bisa dilakukan. Ya, maka overmah yang seperti ini kita katakan sebagai overmah sementara. Ya, seperti keadaan pandemi ini, kalau ada debitur yang belum membayar kredit bank, maka pandemi kita tunggu sampai suasana agak memungkinkan. Nah, oleh karena itu bisa ditunggu, maka overmahnya itu sifatnya sementara. Yang sifatnya tetap itu ya seperti saya bicarakan yang lalu ya, jadi itu bersifat tetap seperti misalnya bencana alam, ya, tsunami, banjir, gunung meletus, sehingga membuat akibat daripada kondisi itu membuat si objek ini menjadi musnah, nah itu overmahnya bersifat tetap. Tapi kalau misalnya prestasinya itu tidak bisa dilakukan karena terhalang sesuatu yang masih bisa ditunggu, misalnya dalam kondisi lain waktu, misalnya bisa ditunggu. Jadi kondisinya itu bisa saja normal kembali atau setengah normal, tapi yang pasti pihak yang mempunyai kewajiban untuk berprestasi itu sudah dimungkinkan untuk melakukan prestasi. Nah, yang seperti itu overmahnya kita katakan sebagai overmah sementara. Ya, overmahnya bersifat sementara. Dan kondisi overmah ini tidak terjadi karena kesalahan atau kelalaian debitur. Ya, tidak terjadi karena kesalahan debitur atau kreditur. Ya, jadi memang semua di luar dugaan. Kalau dia mau kita nyatakan sebagai overmah, ya semua di luar dugaan, ya karena memang pada saat masing-masing mau bernegosiasi atau pada saat tahap membuat perjanjian, kondisi itu sama sekali tidak dibayangkan, ya kondisi itu sama sekali tidak dibayangkan oleh pihak yang membuat perjanjian. Itulah kondisi overmah, ya.
Jadi bisa sifatnya tetap, bisa sifatnya sementara, dan kondisi itu tidak terjadi karena kesalahan debitur atau kreditur, tapi terjadi karena di luar jangkauan kemampuan kreditur dan debitur pada saat membuat perjanjian. Baru kita bisa sebut sebagai kondisi overmah. Ya, tapi kalau bisa diprediksi seperti yang Anda tanya, misalnya mengantar barang tidak ditutup, barangnya rusak, itu mah bukan overmah. Kurang hati-hati. Dan kehati-hatian itu termasuk di dalam syarat membuat perjanjian, meskipun tidak disebut, itu tetap harus dilakukan. Ya, tidak bisa overmah, kondisinya hujan, berasnya basah semua, itu bukan overmah, itu tidak hati-hati. Karena kondisi hujan itu semua orang bisa memprediksi bakal hujan apa enggak. Oh, orang terang banget kok, Bu. Ya terang banget, tapi kondisi hujan kan bisa sewaktu-waktu gitu. Dan bisa setiap saat. Ya, nah, itu ya. Jadi kalau yang seperti itu, maka itu termasuk ke dalam tidak hati-hati. Nah, tidak hati-hati itu termasuk lalai. Kalau lalai termasuk kesalahan di dalam perdata. Dan oleh karena itu termasuk wan prestasi yang terjadi karena kesalahan, bukan karena overmah. Ya, bukan karena overmah. Baik, ada ajaran tentang keadaan memaksa atau overmah, yaitu ada yang disebut tadi absolute overmah atau relatif overmah. Tadi kondisinya. Ya, kalau yang absolut itu adalah kondisinya yang sama sekali tidak bisa ditunggu, tidak bisa disangka, tidak bisa bukan bersifat menghalangi saja, tapi memang sudah barangnya musnah. Ya, jadi barangnya sudah musnah karena suatu kondisi yang tidak dibayangkan sejak semula, itu maka teori itu keadaan itu disebut sebagai keadaan yang absolut, ya absolut overmah. Jadi absolute overmah adalah menyangkut objek perikatannya tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun karena musnah atau lenyap. Kalaupun bisa diganti, barangnya sudah bukan itu lagi, gitu ya. Itu ya. Kemudian keadaan memaksa yang bersifat subjektif. Ya, bersifat subjektif ini bersifat menjadi kendala bagi si subjek, bagi kreditur atau debitur untuk memenuhi prestasi. Nah, kalau bersifat subjektif, maka penghalang itu bisa ditunggu kapan saatnya prestasi bisa direalisasikan. Nah, kondisi seperti ini kita sebut dengan relatif overmah. Ya, relatif overmah. Artinya tertuju pada kemampuan debitur untuk mewujudkan prestasi meskipun terdapat halangan. Ya, kayak kemarin ini banyak nih sampai keluar surat dari OJK untuk memperlonggar pembayaran reschedule terhadap restructuring terhadap perkreditan bank ya bagi pengusaha-pengusaha kecil terdampak COVID. Nah, kenapa? Harusnya dia bayar, dia nggak bisa bayar. Tapi bukannya dilunasi, bukannya dibebaskan, karena ini kondisi bukan kondisi yang membuat debitur bank lalu terbebas dari hutang ya, tapi itu dia hanya terhalang karena dia tidak ada pemasukan, maka dia tidak bisa membayar kreditnya. Nah, itu masih bisa ditunggu sampai pada saat kondisinya bisa prestasi itu direalisasi. Nah, oleh karena itu termasuk ke dalam kondisi overmah juga, tetapi overmah yang relatif. Artinya bisa ditunggu. Ya, artinya si subjek ini tidak melakukan itu karena terhalang, karena kesulitan-kesulitan tertentu. Bukan karena tidak mau bayar, bukan karena objeknya yang musnah, tapi karena prestasi itu akan melakukan prestasi itu terhalang oleh suatu kondisi. Tuh ya. Seperti pengambilan kredit motor oleh abang-abang Gojek gitu kan tempo hari, itu kan mereka mengalami kesulitan untuk mengangsur karena memang ojek saja dilarang operasional pada awal-awal itu ya, berskala besar itu tempo hari. Nah, oleh karena itu diambil kebijakan untuk menunda, di reschedule ulang, pembayarannya diulang kembali, nanti akan sejak kapan, kemudian cicilannya mungkin yang besarnya sekian diperkecil, jangka waktunya yang mungkin sekian diperpanjang supaya
si prestasi itu tetap bisa dilakukan, ya, meskipun ada halangan-halangan atau kesulitan-kesulitan untuk merealisasikannya. Ya, ini adalah akibat hukum keadaan memaksa atau aforma. Akibat hukum keadaan memaksa yang bersifat absolut, perhatikan ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau dia sifatnya absolut, maka perjanjiannya niteh, null and void atau batal demi hukum. Ya, perjanjiannya dianggap tidak pernah ada. Kalau perjanjiannya dianggap tidak pernah ada, maka satu dan lainnya tidak bisa menuntut satu dan lainnya karena perjanjian tidak pernah ada. Kalau perjanjian tidak pernah ada, maka artinya prestasi pun tidak pernah ada yang akan direalisasikan. Itu kalau absolut ya. Jadi kalau absolut akibatnya adalah keadaan kembali semula karena perjanjiannya batal demi hukum. Ya, kalau batal demi hukum itu artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Dikondisikan dalam kondisi semula. Kemudian keadaan memaksa yang bersifat subjektif. Nah, mungkin nanti Anda akan bertanya ya pada saat yang kondisi yang overmark ini itu sudah kasih DP misalnya salah satu pihak. Nah, kemudian terjadi keadaan overmark yang memaksa tadi sehingga si objek ini musnah dan tidak bisa direalisasikan. Nah, itu nanti bisa dikompromikan terhadap pihak yang seharusnya menanggung resiko. Nah, nanti terkait dengan keadaan memaksa itu munculnya bukan bukan istilahnya bukan penggantian kerugian, tapi resikonya ditanggung siapa. Nah, jadi memunculkan suatu kondisi yang kita katakan sebagai resiko. Kemudian keadaan memaksa yang bersifat subjektif atau relatif tadi, yang dasar ajarannya adalah kesulitan-kesulitan. Maka di sini karena prestasi itu hanya bersifat sementara ya, prestasi itu hanya bersifat sementara. Jika prestasi bisa dilakukan akan tetapi sudah tidak berarti, maka perikatannya gugur. Jika ternyata misalnya oke, kondisinya sudah mungkin nih untuk melakukan prestasi, tapi bagi salah satu pihak yang menghendaki prestasi itu dilakukan, rasa-rasanya sudah tidak begitu penting lagi gitu ya. Kalau dia memesan untuk acara pernikahan, kemudian acara pernikahannya sudah berlalu dan kemudian baru bisa direalisasi. Nah, kemudian juga ternyata tidak bermanfaat lagi, maka perikatannya itu gugur. Perikatan batal dengan perikatan gugur beda ya. Perikatan batal itu adalah dianggap tidak pernah ada perikatan. Tapi kalau perikatan gugur itu adalah perikatannya salah satu pihaknya merasa bahwa prestasi yang akan dilakukan itu sungguh sudah tidak bermanfaat lagi. Jadi ya sudahlah, tidak perlu lagi ada wan prestasi. Nah, ini adalah resiko. Resiko itu adalah selalu berhubungan erat dengan overmark. Ya. Kalau ganti kerugian itu biasanya berkaitan erat dengan wan prestasi yang terjadi karena kesalahan. Ya. Nah, kemudian jadi siapa yang melakukan kesalahan itu udah pasti dia menanggung penggantian kerugian. Tapi di dalam kondisi overmark itu ada istilah risiko. Ya, ada istilah risiko. Nah, risiko itu selalu berhubungan erat dengan overmark. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, di sini pakai istilah bertanggung gugat. Siapa yang menanggung kalau ada gugatan? Maka disebut bertanggung gugat. Ya, siapa yang harus menanggung risiko atas kejadian alam yang disebut sebagai overmark tadi? Risikonya ada pada siapa? Gitu ya. Nah, risiko itu apa? Risiko itu adalah kewajiban untuk memikul kerugian, itu risiko. Ya, jadi ada suatu kewajiban, kemudian tidak bisa terrealisasi karena terhalang, kemudian
terjadilah kalau seperti itu, resikonya tanggung siapa nih? Kita kan suka bicara seperti itu ya. Resiko nih tanggung siapa nih? Nah, dalam arti hukum resiko itu sebetulnya adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa. Jadi kalau dalam kondisi normal tidak memaksa itu bukan resiko istilahnya, ya, bukan resiko ya, tapi penggantian kerugian. Tapi kalau resiko itu kewajiban memikul kerugian. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda wajib memikul kerugian ini. Resikonya Anda yang tanggung. Anda sebagai bertanggung gugat. Gitu ya. Jadi, lagi saya ulangi, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian. Siapa pihak yang memikul kerugian? Yang disebabkan karena keadaan memaksa. Penyebabnya adalah karena overma, bukan karena kesalahan debitur. Ya. Istilah resiko itu pasti munculnya karena kondisi overmah. Jadi bukan karena kesalahan, tapi karena overmah, di luar kemampuan para pihak. Ya, disebabkan karena keadaan memaksa, kalau resiko yang menimpa objek perikatan. Ya, objek perikatannya hilang. Keadaan memaksa itu bersifat tetap atau bersifat sementara. Jadi bisa juga bersifat tetap, bisa juga bersifat sementara. Tadi yang relatif, itu nanti kita akan bicara soal risiko atau siapa yang menanggung kerugian ketika itu terjadi. Gitu ya. Ketika itu terjadi, lalu siapa yang akan menanggung kerugian. Kemudian pihak yang menanggung risiko, ini ada beberapa ketentuan dalam KUH Perdata sebenarnya ya. Nah, karena perjanjian itu kita sudah tahu ya, Anda sudah tahu dan harus tahu bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian itu dalam KUH Perdata memiliki sifat terbuka atau open system. Artinya, oke, Anda silakan memperjanjikan apa saja, yang penting tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketetapan umum, termasuk mengatur soal resiko di dalam sebuah perjanjian. Kalau ada pasal yang mengatur, maka ikuti pasal yang mengatur. Atau mungkin Anda bisa buat khusus. Ya, bisa perjanjian bisa membuat ketentuan khusus asal tidak berseberangan dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Ya. Nah, ketentuan-ketentuan dalam buku ketiga yang bicara soal resiko atau siapa menanggung apa, itu ada di dalam buku ketiga, misalnya saya ambil contoh pasal 1237. Ya. Perikatan ini pasal ini berlaku untuk perikatan unilateral atau perikatan sepihak. Perikatan sepihak itu maksudnya kan sudah ya ada perikatan yang menimbulkan prestasi dan kontraprestasi, itu bilateral seperti jual beli. Tapi kalau perikatan yang sepihak, ya perjanjian yang sepihak maksudnya, itu adalah yang satu harus berprestasi, yang satu cuma minta menerima prestasi dari satu pihak itu, tapi dia tidak berkewajiban untuk kontraprestasi. Itu sepihak. Contoh perjanjian hibah. Ya, itu hanya yang berhibah saja yang punya kewajiban untuk menyerahkan barang. Yang penerima hibah itu hanya menerima, dia tidak ada kompensasi gitu ya. Itu baru hibah. Tapi kalau dia akan diberi ini tapi harus mengerjakan ini, itu perjanjian kerja namanya, ya, tidak jadi hibah. Itu bilateral nanti. Nah, ini yang unilateral itu adalah yang sepihak. Kalau perjanjian sepihak artinya yang berprestasi itu hanya satu pihak, tidak ada kontraprestasi dari pihak lainnya. Ya, itu perikatan unilateral. Ya. Berdasarkan pasal ini, resiko ada pihak kreditur. Ya, resiko ada di pihak kreditur. Nah, tinggal dicari saja nanti perikatan-perikatan yang bersifat unilateral itu perikatan apa saja berdasarkan ketentuan undang-undang, ketentuan KUH Perdata, resikonya ditanggung oleh kreditur. Tinggal siapa nanti krediturnya di dalam perjanjian itu. Gitu, ya. Kreditur. Dalam ketentuan yang khusus KUH Perdata, risiko ada di pasal-pasal lain.
Misalnya pasal 1460. Ya, perikatan ini berlaku terhadap jual beli, tapi ini sudah tidak berlaku sebetulnya ya. Tapi kita belajar sejarahnya saja ya. Dalam jual beli, resikonya ada pada pembeli. Nah, kalau barang belum diserahkan kemudian musnah, terjadi bencana alam, pembeli sudah DP, masa resiko ada pada pembeli? Sepertinya kok tidak adil. Maka pasal ini semenjak ada SEMA nomor 3 tahun 1963 itu menganjurkan agar pasal ini tidak digunakan. Ya, tapi sebetulnya untuk pasal jual beli yang ada mengatur masalah resiko adalah pasal 1460. Nah, kalau tidak ada gimana Bu? Kalau nanti dalam jual beli pengaturan resikonya, silahkan tadi kembali kepada open system. Ya, kembali pada open system atau kebebasan berkontrak. Silakan, kalau ini kan bisa diperjanjikan, biasanya ada klausul dalam perjanjian itu yang bicara soal overmah di bagian bawah. Ya, di pasal-pasal terakhir itu biasanya ada ketentuan tentang overmah. Jika terjadi overmah, siapa yang menanggung risiko? Itu biasanya diperjanjikan. Nah, kalau itu sudah diperjanjikan, kita juga tahu kan ada ajas bahwa undang-undang itu mengikat sebagai undang-undang, perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Artinya apa? Artinya ya sudah, resiko ditanggung siapa, ikuti saja dengan apa yang sudah tertuang dalam perjanjian. Ya. Kok itu diperbolehkan, Bu? Ya boleh, tadi balik-balik lagi kita adalah kepada kebebasan berkontrak dan sifat dari buku ketiga ya, yang sifat terbuka tadi. Ya. Kemudian ada pasal 1545 misalnya. Menurut pasal ini, jika terjadi overmah, maka risiko ada pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Ini untuk perjanjian tukar-menukar. Belum terjadi tukar-menukar atau terjadi sesuatu yang bisa terkategoris sebagai overmah, maka ya sudah masing-masing bertanggung jawab dan menanggung resiko terhadap barang miliknya. Ya, jadi ini mengenai resiko. Jadi resiko itu ada beberapa ketentuan pasalnya, kalau mau diikuti silahkan diikuti, kalau tidak ya kita balik lagi kepada sifat dari buku ketiga yang bersifat terbuka tadi. Oke, ini adalah mengenai overmah ya, mengenai overmah yang merupakan salah satu alasan bisa para pihak itu tidak bisa berprestasi atau dikatakan one prestasi. Ya, jadi harus diingat lagi ada dua hal penyebab terjadinya wan prestasi. Yang pertama adalah karena karena kesalahan para pihak. Yang kedua karena kondisi memaksa. Yang kondisi memaksa ini ada dua ajaran, ada yang bersifat absolut maupun yang tidak. Nah, dampak daripada kondisi overmah ini adalah terhadap siapa menanggung resikonya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus menanggung resiko kalau itu ada dalam ketentuan undang-undang, apalagi kalau itu sudah dituangkan di dalam naskah perjanjian. Rata-rata dari perjanjian yang dibuat oleh orang-orang itu, apalagi kalau akta notaris, itu pasti ada klausul tentang resiko dalam terjadinya overmah. Ya. Oke, ini selesai yang one prestasi. Sekarang saya jelaskan yang hari ini ya, yang hari ini kita akan lanjutkan ke perjanjian sebagai sumber daripada perikatan. Hari ini pokok bahasan ke-6, karena hari ini adalah hari ke-6, pokok bahasan ke-6, semoga saja sih bisa selesai nih ya. Pengertian dan tempat pengaturan perjanjian, nanti subjek dan objek perjanjian, syarat sahnya perjanjian, akibat hukum perjanjian yang sah. Ini sebagai basically daripada perikatan yang disebabkan karena perjanjian, dan rasa-rasanya Anda nggak boleh nggak tahu. Ya, karena semua masalah-masalah perjanjian nanti akan merujuk kepada ketentuan-ketentuan atau konsep-konsep berikut ini. Pengertian perjanjian atau kontrak. Ya, perjanjian itu dalam bahasa sehari-hari orang juga sering menyebut kontrak. Biasanya kalau dibuat secara tulis orang menyebutnya kontrak.
Tapi dalam KUH Perdata itu istilahnya tidak ketemu kalau Anda cari istilah kontrak, ya. Yang ada adalah istilah perjanjian atau overeenkomst dalam bahasa Belandanya. Pasal yang mengatur perjanjian itu adalah 13.13, ya, 13.13, yaitu suatu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Nah, ini yang dianggap pasal ini memiliki kelemahan, ya. Jadi yang mengikatkan diri itu cuma satu pihak, yang lainnya diem aja. Itu sudah dianggap perjanjian menurut pasal 13.13 BW. Ya, karena di sini kalimatnya itu yaitu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih, maksudnya satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya. Jadi kalau ada orang mengikatkan diri, itu sudah disebut atau sudah bisa kita kategorikan sebagai sebuah perjanjian menurut ketentuan pasal 13.13. Padahal kita tahu nanti ada pasal 13.20-nya juga bahwa itu harus ada konsensus, ya, harus ada kesepakatan. Kalau kesepakatan berarti harus ada lebih pihak lainnya itu harus mengokekan, mengiyakan, gitu ya, ya gitu, ya. Nah, karena itu dalam perjalanannya pasal 13.13 ini oleh sebagian besar sarjana dianggap memiliki kelemahan, ya, dianggap memiliki kelemahan. Jadi karena pasal 13.13 itu dianggap memiliki kelemahan, maka beberapa sarjana membuat konsep, ya, doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum disebut doktrin untuk mengkonsepkan yang dimaksud dengan perjanjian. Ya. Profesor Abdul Qadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan, ya, persetujuan atau kesepakatan, ya, dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri, ya. Nah, beda dengan konsep pasal 13.13 tadi, ya. Kalau 13.13 tadi mengikatkan diri, satu orang mengikatkan diri, yang lain tidak ada kata saling mengikatkan diri, ya. Saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan. Ya. Jadi kalau kita melihat pihaknya, itu sedikitnya dua orang. Ya. Dan di antara dua orang itu harus ada persetujuan. Ya, harus ada kata oke. Ya, harus ada kesepakatan di antara kedua-duanya. Ya. Tidak boleh hanya satu saja mengikatkan diri, yang lainnya diam saja, belum mengiyakan. Ya, saya akan menikahi kamu, ya. Terus yang satu diam aja gitu. Berarti belum sepakat itu. Ya, dalam konsep perjanjian itu belum sepakat. Ya, beda dengan konsep konsep kebiasaan, ya. Kalau konsep kebiasaan ya beda lagi, ya. Kalau perempuan biasanya ditanya yang nggak langsung oke. Yang nggak tahu kalau anak sekarang, ya. Istilahnya ditembak nggak ditembak aja nembak gitu, ya, cewek sekarang katanya gitu. Nah, kalau itu kan tapi itu kita tidak bicara konsep hukum, ya, itu bicara soal kebiasaan saja yang berkembang pada saat ini. Nah, ada pihak sedikitnya dua orang, ada persetujuan, harus ada persetujuan ini yang harus ini. Tanpa persetujuan tidak ada perjanjian. Ya. Ada tujuan yang akan dicapai. Lalu ngapain ngadain jual beli? Tujuannya apa? Akan mengalihkan hak milik. Maka jual beli. Jadi ada tujuan. Karena setiap perjanjian itu punya tujuan, itulah makanya setiap perjanjian juga butuh pelaksanaan. Gitu.
Kalau nggak punya tujuan, ngapain dilaksanain? Udah oke, udah deal, udah dibuat dalam kertas, ya udah kan selesai. Tapi tujuannya apa? Kalau jual beli kan tujuannya memindahkan hak milik. Kalau jual beli tujuannya memindahkan hak milik, lah bagaimana kalau misalnya tidak dilaksanakan atau satu membayar, satu tidak meleveringkan, tidak menyerahkan, menjadi tujuannya tidak bisa terrealisasi. Ya. Nah, jadi ada tujuan yang hendak dicapai. Sewa menyewa, tujuannya apa? Mengalihkan kenikmatan atas barang sewa. Nah, itu tujuannya. Tukar menukar, tujuannya apa? Ya saling bertukarnya barang yang menjadi hak milik para pihak. Tujuannya kan itu. Ya. Tujuan harus ada tujuan yang akan dicapai. Maka perjanjiannya menjadi beda-beda. Ada perjanjian, oh sekedar sewa saja. Oh berarti hanya hak kesenangan atas barang sewa yang akan dialihkan. Kenapa nggak jual beli saja? Enggak, saya tidak mau mengalihkan hak milik. Saya cuma mau menyewakan saja. Maka perjanjiannya bukan perjanjian jual beli, tapi perjanjian sewa. Karena tujuan keduanya berbeda. Ya, jadi ada tujuan yang akan dicapai. Masing-masing perjanjian itu punya tujuannya sendiri-sendiri. Ya. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Ya, jadi kalau dia lahir perjanjian, maka lahirlah hubungan hukum dan lahirlah prestasi. Ya, lahir prestasi. Buat perjanjian, terjadi hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian, disitulah ada prestasi yang harus direalisasikan oleh kedua belah pihak. Ada bentuk tertentu, bisa lisan, bisa tertulis. Tidak semua perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Bahkan sebagian besar undang-undang itu mengatur perjanjian tidak harus tertulis, tidak harus dibuat secara tertulis. Ya, jadi kayak sewa menyewa, jual beli, ya itu tidak harus tertulis. KUH Perdatanya mengatur tidak harus tertulis. Loh kok Bu, tapi setiap orang yang jual beli ini atau apa yang dianggap objeknya itu berharga banget, kok dibuat secara tertulis? Nah itu karena orang butuh untuk alat bukti. Jadi perjanjian yang tidak harus tertulis kemudian dibuat secara tertulis itu adalah semata-mata kepentingan terkait alat bukti jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau lisan nanti susah pembuktiannya. Ya. Kemudian ada syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat tertentu untuk membuat perjanjian. Ada syarat pokok yang harus ada di dalam perjanjian, tapi ada juga syarat tambahan. Nah, ini konsep menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad. Ya. Ini namanya doktrin ya, pendapat pakar hukum. Nah, doktrin lama berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Tuh. Ya, jadi harus ada kata sepakat, baru ada akibat hukumnya. Kalau tidak ada kata sepakat, ya tidak lahirlah perjanjian itu. Kemudian di teori baru, ini tokohnya adalah Van Don, suatu hubungan hukum adalah dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, jadi di sini yang lama dengan yang baru itu yang satu merupakan perbuatan hukum saja tadi ya. Jadi perbuatan hukum salah satu pihak itu sudah dianggap satu kesepakatan. Untuk yang baru itu harus ada hubungan hukum kedua belah pihak. Yang dimana kedua belah pihak itu harus sama-sama sepakat. Barulah timbul akibat hukum. Kalau yang lama, itu teori lama, yang itu tadi. Ya. Salah satu pihak bersepakat, kemudian itu sudah menimbulkan akibat hukum sebagai sebuah perjanjian. Ini pengertian perjanjian. Nah, ini lagi nih. Ada 3 tahapan di dalam membuat kontrak.
3 tahap dalam membuat kontrak. Nah, ini sangat penting dan ini selalu kok ditinggal teori ini ketika Anda membuat skripsi. Ya. Ini mesti ditinggal nih teori ini nih. Padahal ini teori di dalam hukum perjanjian ya. Yaitu bahwa di dalam pembuatan kontrak atau di dalam pengertian kontrak itu ada 3 tahapan pengertian. Ya ada pra, ada kontraktual, ada post kontrak. Ya, yang disebut dengan perjanjian itu ada pada saat kontrak itu adalah pada saat bernegosiasi. Ya. Satu menawarkan sekian, satu menerima atau masih bernegosiasi tarik ulur itu disebut prakontrak. Kalau dia jual beli baru ini barangnya, ini harganya, yang satu baru mau nawar, yang satu baru mau iya atau enggak. Nah itu prakontrak. Yes, oke, yang satu sudah iya oke. Kalau segitu bolehlah. Nggak apa-apa misalnya. Yang satu ya udah. Oke, nah dua pihak ini bersepakat iya, baru terjadilah kontraktual. Ada persesuaian kehendak tadi. Ya, sudah sama-sama iya. Tapi kalau prakontrak itu baru tawar-menawar, baru bergaining ya, untuk menuju pada kesepakatan. Nah, baru kalau nanti sudah tahap kontraktual, ya, dua-duanya udah setuju. Kalau mau dibuat secara tertulis, tuangkan di dalam naskah tertulis. Kalau mau lisan, ya yang penting sudah persetujuan. Ya sudah, oke, saya nggak bolehlah kalau segitu harganya. Oke, udah setuju. Terus ada post kontraktual. Kalau udah sama-sama setuju, apa ya sudah berhenti sampai pada persetujuan? Kan tidak. Harus direalisasi. Ya, realisasi ini adalah masing-masing melakukan prestasi. Itu post kontrak. Yang biasa kita sebut dengan pelaksanaan perjanjian. Nah, jadi kalau Anda nulis skripsi itu judulnya pelaksanaan perjanjian apa, bla bla ke belakang, maka itu ada dalam tataran pengertian kontrak yang tahap ketiga. Ada dalam pengertian kontrak yang tahap ketiga. Kalau sudah tahap ketiga, maka tahap pertama dan tahap kedua itu harus sudah ada. Hanya itu tidak Anda teliti. Tapi itu harus sudah ada. Gitu. Maka kalau judulnya pelaksanaan, itu aku selalu bertanya sama mahasiswa. Anda sudah pegang naskah perjanjiannya? Belum, Bu. Saya itu mau melihat pelaksanaan. Lah kalau pelaksanaan itu adalah tahap ketiga. Iya Bu, ini kan saya akan melihat nanti di sana apa syaratnya, bagaimana prosedurnya. Itu mah tahap 1, namanya prakontraktual. Bicara soal syarat dan prosedur. Itu pra. Apa sih syaratnya kalau saya mau ngambil kredit? Prosedurnya gimana sih? Misalnya. Itu pra. Anda bicara syarat dan prosedur. Kalau Anda bicara pelaksanaan, maka berarti yang pra, yang kontrak, yang sepakat ini sudah ada lewat nih. Itu. Atau Anda mau bicara semua, ya bicara aja analisis perjanjian apa. Artinya tahapan pra, tahapan kontrak, sampai kepada post kontraknya akan Anda tulis di dalam skripsi itu. Nah ini yang akhirnya saya yang bingung sendiri. Kok mahasiswa dijelasin gini nggak paham-paham ya gitu. Orang dia mau meneliti prosedur, kenapa ngotot mau pelaksanaan? Kalau prosedur itu prakontrak, bukan pelaksanaan. Itu. Ya. Jadi ini harus diingat-ingat. Kalau nanti Anda berminat untuk ke hukum perdata, mau menguji pelaksanaan, artinya perjanjian udah ada nih. Hak dan kewajibannya udah jelas. Pelaksanaan adalah realisasi dari prestasi.
Tadi kewajiban satu pihaknya, krediturnya apa, haknya apa. Debiturnya kewajibannya apa, haknya apa. Lalu realisasinya gimana gitu. Ya. Realisasinya gimana? Nah, itu pelaksanaan. Apakah semua kewajiban kreditur dipenuhi? Oh, tidak, misalnya. Ada yang tidak dipenuhi. Lalu Anda bertanya, apa, mengapa nggak dipenuhi? Hambatannya apa? Nah, itu kita bicara pelaksanaan. Jadi jangan sampai terjadi lagi deh ya yang dosen hukum perikatan, termasuk saya juga ngajar hukum kontrak. Kok kayaknya kok nggak paham-paham ya dijelasin. Ini nanti akan ada 2 nih bimbingan saya nih. Bicara soal pelaksanaan ngotot aja mau bicara soal prosedur. Lu pinteran lu apa pinteran gua sih sebenarnya kok ngotot bener gitu. Ya. Nah, untuk apa dibimbing kalau Anda udah pinter? Ini Anda ini salah and keliru. Jadi, tolong kalau mau bicara pelaksanaan, Anda ya bicaranya pos kontrak. Hak dan kewajibannya Anda munculkan sudah ada, ini realisasinya piye. Itu pelaksanaan gampang kalau penelitian pelaksanaan itu. Tinggal nguji ya apa yang harus dilakukan atau tidak gitu. Itu masuk ke dalam pos kontraktual. Kalau mau bicara, kalau kengkeng-gungkeng mau bicara soal syarat dan prosedur, ya udah judulnya jangan pelaksanaan. Karena Anda tuh bicara di wilayah yang ini. Ya, di wilayah yang pertama. Ya, nah ini sekedar pengetahuan saja. Nanti kita ketemu lagi di perancangan kontrak ya. Nah, ini sebetulnya kalau itu tadi sebetulnya materi perancangan kontrak ya. Nanti kita bahas lagi lebih mendalam pada saat kita bicara soal materi hukum perancangan kontrak. 3 unsur yang harus ada dalam perjanjian. Unsur yang mutlak harus ada agar perjanjian itu sah adalah dikatakan sebagai unsur yang esensialia. Ya. Unsur esensialia itu ada dan diatur dalam pasal 1320. 1320 KUH Perdata. Nah, kalau itu tidak lengkap, tidak ini nanti akan kita lihat apa akibat hukum perjanjiannya kalau itu tidak dipenuhi. Gitu ya. Jadi ada unsur yang sangat esensialita yang tidak bisa disimpangi, yaitu ketentuan tentang adanya kesepakatan, adanya kecakapan para pihak, adanya objek, adanya kausa yang halal atau tujuan yang diperbolehkan. Nah, ini semua diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Kemudian yang kedua, unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, ya, lazimnya. Tapi kalau ini yang esensi, tidak boleh tidak. Ya, pasal 1320 ini. Kalau yang lazimnya itu disebut dengan unsur atau aspek naturalia. Ya. Di sini merupakan unsur yang melekat atau pembawaan dari suatu perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli, penjual harus menjamin adanya cacat tersembunyi. Ya, jadi ini kalau yang naturalia itu, yang alami itu seperti itu, ya. Ya, misalnya dalam perjanjian jual beli ya kalau ada cacat tersembunyi yang apa namanya misalnya disegel tidak bisa dibuka dan sudah dibayar kemudian ternyata cacat, ya itu secara esensial ya penjualnya harusnya bertanggung jawab. Ya. Kemudian unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian kita sebut sebagai accidentalia. Accidentalia itu adalah tentang tempat tinggal yang dipilih dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Nah, tadi biasanya kalau dia perjanjiannya tertulis, ada pasal yang memuat klausul apabila terjadi sengketa. Ada pasal yang memuat klausul apabila terjadi overmah. Nah,
yang biasa ditulis, biasanya selalu ditulis kalau terjadi sengketa, kemana penyelesaian ini akan diurus. Gitu ya. Tentang tempat tinggal yang dipilih dalam penyelesaian sengketa perjanjian. Tempat tinggal si AK, tempat tinggal si BK, kalau dia mau litigasi. Kalau dia non litigasi, harus disebutkan penyelesaiannya melalui cara apa. Ini jadi 3 unsur yang ada di dalam perjanjian. Ada yang bersifat unsur itu harus mutlak, ada yang lazimnya harus demikian, ada yang harus secara tegas. Kalau tidak tegas berarti tidak ada pilihan. Harus dimuat. Misalnya akan menyelesaikan sengketanya lewat non litigasi, ya. Alternatif, misalnya alternatif penyelesaian sengketa, misalnya negosiasi, mediasi, arbitrase. Kalau itu tidak ada klausul yang menyatakan demikian di dalam perjanjiannya, maka berarti itu dianggap tidak tegas dan tidak dipilih penyelesaian secara alternatif. Dan itu memang menurut undang-undang arbitrase itu harus ada. Kalau tidak, maka itu bukan wilayah arbitrase, tapi menjadi wilayah pengadilan umum, ya, proses litigasi. Oke. Tempat pengaturan perjanjian itu ada dalam buku ketiga, bab 2, bab 5 sampai dengan bab 18. Jadi di situ nanti kalau Anda mau lihat tentang perjanjian-perjanjian yang kita maksudkan sebagai sumber daripada perikatan. Ya. Oke, sampai situ. Ini sistem pengaturan ya, sudah saya katakan. Sistem pengaturan hukum perikatan itu atau hukum perjanjian itu atau buku ketiga itu adalah bersifat terbuka. Ya, bersifat terbuka artinya boleh disimpangi. Tetapi penyimpangan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sudah berkali-kali ya. Ini sistem terbuka, kaitannya adalah dengan pasal 1338. Ada kebebasan berkontrak di dalamnya. Nah, ini momentum kapan sih terjadinya kontrak? Nah, ini ada teori-teori juga. Dipelajari nanti lebih jauh teori-teori ini. Ada teori pernyataan, ada teori pengiriman, ada teori pengetahuan, ada teori penerimaan. Nah, saya minta nanti Anda membuat tugas terkait dengan momentum terjadinya perjanjian atau kontrak. Coba ini dicatat nanti ya, dicatat atau difoto nih. Kalau Anda mau download di Fiklas ada ya. Maksud saya begini, tugasnya ialah, Stephen tolong dicatat ya, tapi ini Ibu juga rekam. Kebetulan belum bisa ditayangkan. Tugasnya adalah coba Anda analisis masing-masing teori ini berdasarkan contoh kasus. Contoh kasus dilakukannya sebuah perjanjian. Jadi misalnya begini, teori pernyataan. Teori pernyataan itu artinya adalah kesepakatan itu dianggap terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ya, dia menerima. Saya kasih contoh. Tadi ya, ini jam tangannya merek apa nih punya Ibu nih? Ibu nggak tahu. Nih, sebutkan ya dengan mereknya. Kemudian hari, astagfirullahaladzim. Sebentar ya, ada yang ribut. Ini harganya 5 juta misalnya. Saya mau beli, toko membilang ini merek ini harganya 5 juta. Saya diem aja tuh. Belum mengiyakan. Kalau ingin dikatakan terjadi kesepakatan antara